Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah untuk menegakkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam kajian ilmu di penghujung berakhirnya bulan suci Ramadan, yang insyaallah pada tema yang akan kita bahas hari ini terkait tentang kaifiyah sholatil Id, tata cara menjalankan sholat Idul Fitri, ibadah yang Allah perintahkan dan ibadah yang Nabi kita ajarkan pada saat Idul Fitri atau Idain, Idul Fitri wa Idul Adha, yakni sholatul Id atau sholat Id. Tentunya ibadah sholat Id ini mesti kita kerjakan dengan tuntunan dan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih sholat 2 hari raya ini atau sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, kita kerjakan dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni 1 tahun. 1 tahun 2 kali. Tentunya berbeda dengan sholat fardu yang kita kerjakan setiap hari, kaifiyahnya kita sangat paham. Nah, ketika sholat Id ini, kaifiyahnya terkadang kita lupa. Oleh karena itu, kembali diingatkan untuk kita mengkaji dan mempelajari kembali kaifiyah sholat Idul Fitri wa kaifiyah sholat Idul Adha. Yang pertama adalah hukum dalam menjalankan sholat Idul Fitri wa Idul Adha atau sholat Idain. Ada beberapa hukum terkait tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Hal ini merujuk dari pendapat beberapa ulama dan tentunya pada imam mazhab. Ada yang mewajibkan bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini dikerjakan, dan ada yang berpendapat bahwa hukum mengerjakan sholat Idain ini adalah fardu kifayah. Dan juga yang terakhir, pendapat yang mengatakan sholat Idain ini adalah sunnah muakkadah. Di antaranya adalah imam mazhab Syafi'i, yakni Imam Syafi'i. Nah, Rasulullah SAW dalam masa hidupnya pun tidak pernah meninggalkan sholat sunnah Idul Fitri wa Idul Adha. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i menjelaskan dalam pendapatnya bahwa sholat Idul Fitri wa Idul Adha ini adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kalau tidak ada uzur syar'i yang dibenarkan di dalam agama, maka bergegaslah dan bersegeralah untuk menegakkan dan mendirikan sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman
terkait tentang sholat Id Ain ini kita bisa lihat dalam surat Al-Kautsar ayat yang ke-1 sampai ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Artinya Allah memerintahkan kepada kita sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, di sini berkurban identik dengan Idul Adha. Nah, sebelum berkurban maka dirikanlah sholat. Nah, maka ini mengarah kepada sholat Idul Adha. Allah memerintahkan kita sebagai hamba yang bersyukur untuk mendirikan sholat dan berkurban. Selain itu kita bisa lihat juga dalam firman Allah pada surat Al-A'la ayat yang ke-14 sampai ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Rabb-nya lalu dia sholat. Ingat bahasan sebelumnya, orang yang membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengotori dirinya pada bulan Ramadan, yakni dengan berzakat. Nah, di sini Allah mengatakan, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri atas nama Rabb-nya lalu dia sholat. Nah, oleh karena itu ini identik dengan sholat Idul Fitri. Ketika seseorang telah menunaikan zakat sebagai bentuk untuk membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengotori dirinya di bulan Ramadan, maka lalu dia mendirikan sholat. Nah, dari dua firman Allah ini kita bisa mengkaji bahwa sholat Id Ain, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha secara tersirat memang Allah perintahkan dan Nabi kita contohkan dalam perbuatan yang dia lakukan. Jadi jelas dalilnya untuk kita menegakkan sholat Id Ain ini. Oleh karena itu, ketika kita tidak memiliki udzur syar'i, maka dirikanlah sholat Id Ain ini. Selanjutnya, bagaimana kaifiyah atau tata cara sholat Id Ain ini? Secara umum, sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha tidak berbeda dari sisi rukun sholat dengan sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya. Tetapi ada ciri khas dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa ciri khasnya? Yang pertama, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram maka dilanjutkan itu dengan bertakbir atau mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Berarti ditambah dengan takbiratul ihram itu menjadi 8 kali. Nah, di sela-sela takbir kita bisa membaca kalimat tasbih, tahmid, kemudian takbir dan tahlil. Di sela-sela kita mengangkat tangan atau takbir. Nah, kemudian setelah takbir yang ke-7 selesai, dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah dan juga disunahkan. Ya, nah, disunahkan di sini bisa untuk membaca surat Qaf pada rakaat pertama. Nah, namun surat Qaf ini terlalu panjang dan terkadang Nabi pun membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua kita takbir intiqal, takbir perpindahan, kemudian dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Jadi ditambah takbir intiqal atau takbir perpindahan menjadi 6 kali. Nah, kembali disunahkan di sela-sela takbir kita membaca tasbih, tahmid,
tahlil dan takbir. Nah, kemudian setelah itu takbir ke-6 selesai, kita membaca suratul Fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan sunnah yang lainnya, yaitu membaca surat Al-Qamar. Nah, surat Al-Qamar terlalu panjang. Nabi juga pernah mencontohkan dengan membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini kaifiyah atau tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, pada umumnya sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kemudian setelah kaifiyah adalah etika atau adab. Adab dalam kita untuk menegakkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, kita mesti mandi. Mandi itu dengan membersihkan diri kita secara penuh. Nah, kemudian disunahkan kita juga untuk memakai wewangian. Ingat, ini khusus untuk laki-laki, memakai wewangian, memakai minyak wangi, kemudian mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Ingat, pakaian yang bagus atau pakaian terbaik ini tidak mesti pakaian yang baru. Jadi pakaian yang terbaik yang kita miliki, ya, itu bisa kita kenakan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah yang disampaikan melalui jalur sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, yang berbunyi, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbasa ajwada man najidu wa an natatayba bi ajudi man najidu wa an nudahi bi asmani man najidu. Yang artinya, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami pada sholat 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian yang terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi yang terwangi yang kamu miliki, serta berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Artinya dari hadis ini Nabi kita menganjurkan kepada kita ketika menunaikan sholat di 2 hari raya untuk mengenakan pakaian yang terbaik, memakai wewangian, dan berkurban dari binatang yang paling gemuk yang kita miliki. Nah, ini hikmah yang pertama atau adab yang pertama adalah mandi, kemudian memakai pakaian terbaik, kemudian memakai wewangian. Yang kedua, berbuka terlebih dahulu sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, serta memakan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita dari keterangan Buraidah radhiyallahu an yang berbunyi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakul wa la yakulu yaumal adha hatta arji fayakul min udkhitihi. Nabi SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali atau sampai beliau kembali lalu makan daging kurbannya. Artinya di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk memakan terlebih dahulu. Karena sekali lagi haram bagi kita untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali lagi kita untuk bisa makan. Jadi kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke tempat penyelenggaraan sholat sunnah Idul Fitri. Bisa misalkan kita punya kurma, kita makan kurma. Nabi kita mencontohkan makan kurma dalam bilangan ganjil. Kalau misalkan kita tidak memiliki kurma, mungkin dengan cemilan-cemilan kita bisa makan terlebih dahulu. Yang penting kita tidak makan atau kita tidak berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, di mana disampaikan oleh Allah sebagai wujud syukur bertakbirlah, mengagungkan asma
asma Allah. Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 203 Allah berfirman, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Nah, kita mesti bertakbir, mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah. Nah, tentunya bertakbir yang kita lakukan itu dengan lafaz yang benar. Dan juga tidak mesti semalaman suntuk. Ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Sampai semalaman suntuk 12 jam lebih. Nah, khawatir kalau ini dilakukan, nanti ketika pelaksanaan sholat Idul Fitrinya tidak maksimal, akan terasa kantuk. Cukupkan saja ketika misalkan kita sudah merasa lelah, cukupkan dan nanti bisa kita sambung lagi di pagi hari, di ba'da subuh sampai nanti menjelang khatib naik mimbar. Kemudian hikmah yang keempat atau adab yang keempat adalah berangkat ke tempat sholat melalui suatu jalan dan pulang juga melalui jalan yang berbeda. Hal ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dalam hadisnya melalui jalur sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang berbunyi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'id khalafa at-tariq. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW pada hari raya adalah beliau menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Hikmahnya di sini adalah kita bisa lebih mensyiarkan keagungan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini. Untuk siapa? Untuk kepada siapa? Terlebih kepada orang-orang kafir, bahwa umat Islam adalah umat yang besar. Islam adalah agama yang besar. Nah, itu hikmahnya. Nah, di antara yang lain hikmahnya adalah kita lebih banyak nanti bertemu saudara-saudara muslim kita. Di mana kita ketika bertemu saudara muslim kita mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Nah, kita lebih banyak mengucapkan tersebut ketika bertemu dengan saudara muslim kita. Terlebih pada jalan yang berbeda. Dan juga hikmah yang lainnya, kita bisa berbagi kebahagiaan kepada anak-anak kecil, memberikan sesuatu yang kita miliki, kemudian kepada orang-orang lain, terlebih orang-orang du'afa, nah, dengan jalan yang berbeda. Kemudian, adab yang kelima, sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha hendaknya dilaksanakan di lapangan terbuka. Hendaknya dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Nah, hal tersebut kenapa? Agar lebih banyak lagi jamaah yang bisa menghadiri. Bahkan Nabi kita dalam salah satu hadisnya mengatakan, wanita-wanita yang dalam keadaan menstruasi atau haid itu pun dianjurkan untuk bisa menghadiri salat sunnah Idul Fitri, karena di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid. Nah, menghadiri di sini bukan untuk melaksanakan sholat, tapi apa? Menghadiri untuk mendengarkan khutbah dan juga untuk ikut serta dalam kebahagiaan di hari raya ini. Nah, inilah beberapa hikmah dan kaifiyah dalam pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri yang mudah-mudahan kita bisa jalankan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita agar kita bisa memaknai dan meresapi dari peringatan hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita bisa bergembira, kita bisa bersyukur dalam balutan hari raya Idul Fitri. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dan kita bisa bersyukur dan bergembira di hari raya Idul Fitri. Jika ada hal yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.